Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang apa yang biasa kita sebut design thinking ya. Jadi bagaimana kita memahami proses berpikir dalam merancang, dalam konteks ini adalah tentunya adalah konteks DKV. Minggu lalu kita udah bicara tentang urut pikir keputusan desain. Kita sudah urai masalahnya dengan desain, kegundahannya seperti apa adanya. Jadi latar belakang masalah saya sarankan jangan terkait dengan pemahaman teori ya. Jadi dalam konteks desain sebaiknya latar belakang masalah adalah seperti masalah yang kita lihat. Jangan terlalu banyak merujuk pada teori, pada latar belakang masalah. Kita akan belajar membuat latar belakang masalah pada semester depan di mata kuliah metode penelitian untuk keputusan desain. Lalu kita sudah latihan brief design dan bagaimana membuat model penjelasan atau teori agar kita bisa membuat big idea sebelum kita mempraktekkan atau membuat desain itu. Kita coba perhatikan sekarang kutub perancang itu terkait dengan bagaimana seorang desainer melihat latar belakang masalah, baik dari pengalamannya, pengetahuannya. Kemudian dalam melihat masalah tersebut, desainer akan membuat satu brief design ya. Jadi dalam proses mendesain ada satu konsep, ada satu kegiatan mendesain, ada satu membuat desain tentunya adalah untuk target. Artinya design thinking tidak memisahkan berpikir dan melakukan. Lalu kemudian design thinking berusaha membuat jembatan yang lebar pada jurang dualisme yang di masa lalu terjadi antara desainer dengan dunia yang dirancangnya. Jadi design thinking itu memikirkan konsep desain sekaligus mempraktekkan bagaimana mewujudkan desain itu. Nah, pada beberapa buku design thinking disebut hanya berpikir, sedangkan praktek adalah thinking tradisional. Sebenarnya tidak ya. Jadi design thinking itu justru mencoba menggabungkan antara berpikir dan melakukan sekaligus. Oleh karena itu dalam dunia desain memang seringkali kalau desainer mengkritik biasanya harus mempunyai jawabannya tuh. Walaupun itu adalah secara pemikiran adalah masalah lain, tapi dalam konteks desainer mengkritik itu dia harus mempunyai jembatannya, dia harus mempunyai jawabannya. Nah, jembatan itu pada konteks desain komunikasi visual fokus pada user dan media. Itulah yang disebut model komunikasi rupa. Ada peristiwa yang menjadi masalah desain, kemudian ada kutub perancang, dan kemudian user dengan kutub penggunanya. Di tengah-tengah singgungannya adalah desain yang dipahami bersama. Jadi desain dalam konteks ini tidak lagi memamerkan pemikiran desainer saja, karena sejak awal kita lihat kita harus tahu target itu berpikir seperti apa. Dalam konteks yang lebih luas, proses desain ini tidak lagi memikirkan satu aliran saja, satu institusi saja, atau satu schools ya. Misalnya schoolsnya ITB, aliran ITB, ada mungkin aliran dari Jogja. Jadi desain masa depan adalah penuh dengan keragaman pemikiran dan praktek-praktek dari pihak yang terlibat. Nah, kemudian jembatan yang dipakai dalam proses mendesain, dalam proses keputusan desain, itu sebenarnya adalah satu peristiwa budaya. Jadi inovasi-inovasi yang terjadi ketika menyelesaikan suatu masalah pada intinya adalah
mencoba menjelaskan suatu peristiwa kebudayaan dan lingkungan. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa ketika kita seorang desainer mencoba menyelesaikan masalah desain, maka perancang menjadi suatu penafsir budaya, karena dia mempunyai peran yang besar dalam menciptakan bentuk budaya jenis baru dan cara pandang baru terhadap satu peristiwa kebudayaan sebenarnya. Nah, kemudian keputusan desain sebagai keputusan kebudayaan sebenarnya menjadi suatu identitas budaya. Jadi desain ini menjadi identitas budaya. Nah, inovasi desain yang menginspirasi itu dapat bersifat global atau yang kita sebut kultural fugal ya. Jadi dia budaya yang menginspirasi keluar ya. Demikian juga inovasi yang mengglobal justru karena kita punya identitas yang kental ya, atau kita sebut kultural petal. Nah, pelajaran kultural fugal dan kultural petal ada di pelajaran tentang budaya ya. Kemudian kita tahu bahwa keputusan desain itu membentuk budaya dan cara hidup baru. Nah, perancang bertugas memecahkan masalah desain. Kita tahu bahwa keputusan perancangan berupa budaya baru. Nah, dewasa ini itu kita diperkaya dengan kaidah-kaidah kesetaraan sosial dan keseimbangan lingkungan. Yang ingin saya sampaikan adalah perancang masa depan itu bertanggung jawab dan memainkan peran penting secara sosial dan budaya dan juga ekonomi. Jadi apapun yang dirancang di sini adalah suatu kebaruan ya, jelas, yang mempunyai fungsi dan makna atas kebudayaan. Jadi kita tahu bahwa desain ini kita harus mempunyai semangat SDGs ya. Kita tahu juga bahwa proses desain adalah proses keputusan we sign ya. Jadi ini adalah we sign ya. Walaupun yang perlu ditekankan adalah walaupun proses desain itu menempatkan desainer sebagai shareholder utama, namun sejatinya proses desain itu tetap didasari pada keragaman pemikiran dan praktek-praktek pihak yang terlibat. Jadi jangan menafikan itu ya. Kita tahu bahwa desain itu bisa diberi umpan balik ya dari target. Jadi desain menjadi sesuatu yang dikritisi dan dipahami bersama. Jadi desain baru bermakna bila dipahami bersama antara perancang dan pengguna. Kita sudah belajar pada awal-awal kuliah bahwa keputusan desain seringkali adalah keputusan hasil umpan balik ya. Jadi sintesis, antitesis ya, berupa abduksi ya. Tidak hanya berupa deduksi, tidak hanya berupa induksi, berupa abduksi. Oleh karena itu, dalam berpikir desain itu sebenarnya mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekarang muncul suatu pergerakan atau design movement tentang terkait alur pikir desain yang bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan. Jadi alur pikir desain yang dewasa ini tidak lagi sekedar kepanjangan tangan kapitalis, tidak sekedar berpikir profit ya. Nah, jadi alur pikir desain yang baru mencoba menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab pada kehidupan dan semestanya. Berat tanggung jawab desainer masa depan ya. Bagian kedua dari kuliah ini tentang perancangan. Kita khusus pada perancangan. Dari cerita yang tadi kita tahu bahwa perancangan adalah hasil dari keputusan yang menyangkut banyak hal ya. Kita lihat kalau disederhanakan dia menyangkut kreator, menyangkut target, menyangkut manusia ya. Tapi di luar itu sebenarnya kita tahu bahwa DKV ya
desain, pasti menyangkut teknologi ya, dan menyangkut juga cara kerjanya. Nah, cara kerja sekarang adalah tidak hanya bisnis tapi juga sosial ya, bisnis dan sosial. Jadi desain yang kita lihat, desain yang kita buat nanti di masa depan adalah keputusan yang menyangkut banyak hal. Nah, perancangan tentunya mencerminkan sistem berpikir. Itu dia sistemnya fokus, problem oriented, aspiring for health ya. Jadi untuk lingkungan yang lebih sehat dan seterusnya. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri desain itu ya, tapi juga memikirkan sosial, memikirkan lingkungan yang asri. Dalam sisi berpikir seperti itu sebenarnya perancangan juga mencerminkan cara inovasi. Kita lihat ada inovasi, kita harus peka, kita harus tahu apa tindakan-tindakannya, inovasi pada tindakan-tindakan pada desain kita, inovasi cara kerja ya. Inovasi kepekaan biasanya terkait dengan interaksi user, interface, relationship. Ini contoh aja model bisnis, model sosial, branding, kampanye, marketing ya. Cara kerja, misalnya cara produksinya seperti apa ya. Perancangan juga mencerminkan satu sistem berpikir tentang inovasi berkelanjutan ya. Jadi desain masa depan, inovasi desain itu terkait dengan apa yang kita sebut SDGs goals ya. Jadi teman-teman silahkan cari sendiri di internet bagaimana menghubungkan antara desain dengan SDGs ya. Nah kemudian kalau ini sistem berpikir, sama sebenarnya design thinking juga dia fokus pada user, solusi oriented solution, tentunya bermakna ya, bagaimana desain itu menjadi bermakna ketika digunakan ya. Nah design thinking khususnya untuk DKV dan juga sebenarnya desain-desain lain ya, itu fokus pada user ya. Jadi perancangan sejatinya paduan dari dua sistem berpikir ya. Ada sistem thinking yang tadi kita bicarakan, kemudian ada design thinking yang satu semester ini kita bicarakan. Nah tentunya membuat inovasi desain kita harus memakai keduanya agar tangguh ya, berpikirnya itu secara keseluruhan, lalu non-linear dan inovatif ya. Kira-kira kuliah satu semester ini kita bicara seperti ini ya. Tentunya kita tidak bicara teorinya, tapi mencoba mempraktekkannya ya, dengan membuat narasi-narasi seperti yang ditugaskan ya. Kita lihat design thinking itu ada desire manusia ya, ada kelayakan teknologi, juga ada semangat ya. Jadi semangatnya apa nih design thinking nih? Selain bisnis, kita tahu sekarang ada desain sosial ya. Terima kasih atas perhatiannya, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah UTS kita akan mencoba bergeser ya. Kalau kemarin kita mencoba berlatih bagaimana kita bisa membaca satu masalah ya. Jadi itu memang perlu dipraktekkan. Nah sekarang kita mencoba masuk ke dalam proses berpikir ya. Jadi setelah UTS kita akan berlatih bagaimana berpikir desain ya, atau design thinking. Kita udah berlatih di UTS bagaimana memahami isu atau latar belakang masalah, kemudian dicoba di brief desainnya, apa sih masalah itu apa dan briefnya apa ya. Lalu brief itu tentunya perlu dibuat satu model penjelasan agar bisa menjadi desain yang diinginkan ya atau diharapkan bagi pemakainya atau targetnya. Sekali lagi, desain komunikasi visual sangat terkait dengan apa yang diinginkan target ya. Kita tahu bahwa quote-nya adalah we sign ya, bukan design, bukan I sign, tapi we sign. Oke, ini saya coba terangkan sedikit. Jadi latar belakang masalah adalah sesuatu yang jadi kegundahan ya, kegundahan atau kegalauan ya. Ketika Anda melihat satu fenomena, satu kejadian dalam kacamata desain tentunya ya. Nah, yang penting adalah dalam menyatakan apakah itu satu masalah desain, hindari pernyataan-pernyataan yang emosional, pernyataan-pernyataan yang stereotip. Misalnya stereotip itu mengapa baju-baju penyanyi dangdut norak ya. Nah, norak itu kata siapa? Itu stereotip. Juga jangan menunjukkan ketidaksukaan ya dalam menyatakan permasalahan desain ya. Jadi karena tidak suka buku, jadi kemudian semua buku menjadi jelek. Yang bagus adalah website. Nah, nggak begitu ya. Kemudian juga hindari wacana publik yang belum tentu benar ya. Karena apa yang dibicarakan publik di media sosial atau di warung kopi misalnya belum tentu benar. Sekali lagi, desain adalah satu kebenaran, bukan satu kebetulan. Nah, kemudian teman-teman kan kemarin belajar bagaimana membuat brief design ya. Brief design itu sebenarnya adalah rumusan perancangan yang dilengkapi dengan tujuan dari perancangan itu. Jadi brief design itu seperti itu. Dan brief design dipakai untuk panduan dasar, untuk memulai satu proses perancangan dari masalah desain yang menurut teman-teman sedang terjadi. Tentunya dalam kacamata teman-teman sebagai seorang desainer komunikasi visual ya. Nah, kemudian dalam membuat model penjelasan perlu membuat penjelasan dengan runut ya. Biasanya narasinya tentunya harus narasi objektif ya. Narasinya dimulai dengan isu ya. Isu itu kenapa jadi masalah dalam kacamata desain. Kemudian dijelaskan apa medianya, apa targetnya. Tapi ini tergantung nanti permasalahannya. Jadi nanti tergantung pembimbing ya. Apakah mau menjelaskan targetnya dulu atau medianya dulu. Namun yang penting adalah perlu disimpulkan ya penjelasan itu agar dapat menjadi model dasar yang dipakai untuk memulai penciptaan. Nah, kemarin teman-teman sampai ke sini ya latihannya. Nah, saya tidak akan melanjutkan bagaimana membuat big idea ya, karena itu nanti ada pelajarannya sendiri, yaitu seminar atau pra-TA ya. Nah, kemudian big idea itu adalah sesuatu yang harus dinyatakan ya. Jadi jangan tiba-tiba kalian memilih font gitu, nggak bisa. Jadi harus dinyatakan dulu, saya punya konsep apa, saya punya big idea apa, sehingga saya memilih fontnya jenis font Times Roman. Karena apa? Ada konsep apa ya? Nah, itu tentunya konsep dasar atau big idea ini munculnya dari model penjelasan sebelumnya, model penjelasan munculnya dari brief design sebelumnya, dan brief design ini muncul karena satu latar belakang masalah atau isu yang teman-teman anggap satu masalah desain. Jadi itu adalah satu urutan berpikir bagaimana memutuskan satu perancangannya. Jadi setelah menyatakan big idea atau konsep dasar, nah kita akan mulai tuh. Bagusnya fontnya apa ya kalau konsepnya seperti ini, kalau big idea seperti ini. Warnanya seperti apa, gaya gambar yang dipilih apa ya.
medianya apa, kemudian bagaimana strategi komunikasinya juga ya, dan bagaimana produksinya, perspektif sustainabilitasnya, dan seterusnya. Ini yang paling penting dalam urut pikir. Nah, nanti dalam konteks menjelaskan dengan runut dan menyatakan big idea, ada berbagai macam sebenarnya design thinking. Ini contoh aja ya. Jadi misalnya ada masalah desain, itu perubahan teknologi bergeser ke media on screen nih, sehingga terdapat banyak masalah alih komunikasi karena informasi yang pada media on surface, kertas misalnya, kemudian seringkali dialihkan begitu saja pada media on screen. Nah, itu kan permasalahan kita ya. Jadi misalnya kita satu mata pelajaran yang tadinya di textbook, kemudian ketika ditampilkan di layar, copy paste saja ya. Tentunya akan susah sekali dibaca atau terlalu panjang teksnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga salah satu contoh. Masalah itu terutama pada kaum pekerja yang memerlukan alih informasi keseharian yang baik dan ringkas. Nah, lalu kita coba membuat brief desainnya ya. Nah, brief desainnya adalah rumusan perancangan bagaimana membuat media informasi on screen bagi kaum pekerja. Nah, gitu ya. Kemudian tujuannya bagaimana membuat informasi kaum pekerja dengan pada media on screen agar informasi kesehariannya dapat terbaca dan teralihkan dengan cepat, ringkas, dan jernih. Lalu dibuat satu model penjelasan secara singkat ya. Model penjelasannya tentunya tentang isu perubahan perilaku yang memerlukan cara alih informasi pada on screen. Nah, itu harus seperti apa? Perilakunya seperti apa sehingga teman-teman lalu mendesain cara alih informasi on screen-nya juga seperti apa. Kemudian ada model penjelasan tentang medianya. Media on screen itu apa sih? Sifatnya bagaimana, kelebihannya bagaimana, kekurangannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, tentunya kita harus menjelaskan siapa targetnya. Kalau targetnya kaula muda yang dinamis, pengaturan waktu yang padat kan gitu ya. Profesional muda kan dinamis, pengaturan waktunya padat. Lalu dia sehari-hari banyak sekali informasi yang perlu didengar, dilihat ya. Nah, itu bagaimana ya? Lalu dibuatlah setelah membuat satu model penjelasan yang bagus, lalu dibuat simpulannya. Saya akan merancang media informasi on screen yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan mudah. Nah, ini adalah satu big idea ya, big idea. Tentunya dalam perjalanannya big idea ini bisa diperhalus, diperdetil ya, dibagi ya, diklasifikasi ya, sehingga dalam membuat satu keputusan menjadi lebih enak ya. Namun tentunya harus ada big idea-nya. Nah, big idea-nya adalah media informasi on screen yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan mudah. Nah, ketika kita bicara bagaimana membuat media informasi on screen yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan mudah bagi kaum pekerja, nah ini kita akan memandu kita dalam memilih jenis font yang dipilih untuk tampil di screen. Warna yang tampil di screen, gaya gambar yang akan kita pakai. Lalu media on screen-nya seperti apa saja ya? Apakah di handphone saja atau di TV atau di seperti apa? Lalu strategi komunikasi visualnya seperti apa? Bagaimana produksinya dan seterusnya. Tentunya bagaimana produksinya hanya untuk bukan bagaimana kita membuatnya, tapi produksi itu kita menjadi tahu hal-hal yang perlu kita pikirkan apakah desain itu bisa dieksekut atau tidak. Ya, jadi kita perlu tahu bagaimana memproduksinya sehingga ide-ide kita akan terbayang oleh desainernya apakah ini executable atau enggak ya. Apakah bisa diciptakan atau dibuat atau tidak. Lalu tentunya dalam konteks masa kini harus ada perspektif sustainable-nya dan seterusnya. Ini tugas model penjelasan dari Teh Galuh. Teh Galuh mempermasalahkan undangan pernikahan yang kalau di tengah pandemik harus seperti apa disebarkannya. Karena media fisik atau media konvensional dapat menambah risiko transmisi virus ya. Ini sangat up to date, sehingga kita memang sebagai desainer perlu selalu
mencoba memecahkan masalah ini karena dirumuskan oleh Teh Galuh bagaimana merancang web page ya. Jadi web page ya tentang undangan pernikahan bagi milenial. Nah, dalam tugasnya Teh Galuh menguraikan ya bahwa targetnya adalah terutama sejawat dan teman-teman waktu kuliah, teman-teman waktu SMA atau SMP, SD, tempat teman sepermainannya. Tentunya keluarga ya, tapi keluarga mungkin bisa dengan telepon, bisa dengan macam-macam. Jadi web page ini memang ditunjukkan terutama untuk teman sejawat dan teman sepermainannya. Tantangannya adalah informasinya mudah terbaca, juga mudah diingat. Seperti biasa, kalau di website atau sosial media itu ada rentang pengingatnya ya, ada 1 hari, ada 3 hari, bahkan 1 jam, 1 percakapan. Nah, itu harus seperti apa ya? Nah, itu perlu didesain ya. Nah, kemudian model penjelasannya dimulai dari isunya. Isunya harus seperti apa ya? Dia mengurangi resiko transmisi virus dan meyakinkan bahwa undangannya nanti ada protokol kesehatan. Lalu targetnya ini yang perlu tidak semua teman-teman membuatnya. Jadi nanti harus perlu membuat nih ya empathize map ya, empathy map. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rasakan ya. Nah, ini perlu latihan, perlu kebiasaan karena apa yang dikatakan oleh orang belum tentu apa yang difikirkan itu. Jadi harus diverifikasi lagi, verifikasi ulang atau diterangkulasi lagi ya. Terakhir medianya ya. Medianya seperti apa ya? Dia harus accessibility, harus ada functionality menurut Teh Galuh. Tentunya sekaligus mengurangi penyebaran virus di kala pandemi. Tugas berikutnya dibuat oleh Kak Yosepin ya, Pardede. Kak Yosepin mempunyai ide yang sangat menarik ya. Jadi gundah bahwa ada Hari Laut Internasional, tapi kok banyak masyarakat yang belum tahu ya, padahal sejak tahun 92 itu adanya. Sebagai desainer komunikasi visual, kegunaan itu tentunya harus diterjemahkan menjadi masalah desain. Nah, masalah desainnya kemudian dirumuskan, di-brief oleh Kak Yosepin, bagaimana merancang sosialisasi tentang Hari Laut. Nah, dalam tugasnya diterangkan sih, targetnya siapa, bla 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 bla, kira-kira masyarakat digital savvy ya, masyarakat yang terbiasa dengan digital. Kemudian tujuannya tentunya merancang sosialisasi tentang Hari Laut untuk memperkenalkan kondisi laut dunia bagi masyarakat digital savvy dan tampaknya digital savvy-nya Indonesia ya. Nah, Kak Yosepin membuat model penjelasan seperti biasa menjelaskan ininya dulu ya, apa empathize-nya ya. Empathize-nya masyarakat digital savvy itu apa ya? Jadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan. Ya. Karena sekali lagi, apa yang mereka pikirkan itu belum tentu sama dengan apa yang mereka katakan. Belum tentu sama apa yang mereka rasakan, belum tentu sama juga dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi itu perlu, disinilah tantangan awal dari desainer ya. Jangan sampai percaya begitu saja apa yang dikatakan terus difikirkan ya. Nah, itu harus diverifikasi lagi, harus diterangkulasi lagi istilahnya gitu. Jadi dalam hal ini teori tentunya menjadi penting ya. Kemudian isunya perlu publikasi pengetahuan tentang kondisi laut. Seberapa penting laut bagi manusia. Nah, medianya diterangkan dengan baik oleh Kak Yosepin, sosialisasi dirancang dengan teknik penyebaran interaktif carousel ya. Ini teknik baru infografis yang terus-menerus, kalau di film namanya web series. Itu melalui media sosial ya, seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Nah, dalam narasi yang seperti ini, saya akan menampilkan film pendek yang terkait dengan permasalahan ini. Silahkan disimak ya.
Oke, eh, itu kira-kira filmnya. Tentunya ini adalah sesuatu di masa depan ya. Depan, cuman kita lihat di masa depan itu tidak ada yang tidak melalui visual, melalui komunikasi visual, dan itu adalah bagian dari pekerjaan teman-teman di masa depan, dan tampaknya akan semuanya segala-galanya ada di media on screen. Cara pikir desain kita lihat dari film itu bukan menjawab semua jenis masalah ya, tapi ada masing-masing ada fokus ya. Kalau di dapur seperti apa, kalau bicara dengan nenek tadi ya seperti apa, kalau di kamar mandi seperti apa, kalau di kamar tidur seperti apa, di mobil seperti apa, di jalan raya seperti apa. Kemudian kalau untuk bicara tentang fashion seperti apa, dan seterusnya. Jadi dari film itu juga kita bisa lihat bahwa cara berpikir desain itu bukan untuk menjawab semua jenis masalah. Tentunya harus ada fokus ya. Oleh karena itu kita lihat kalau itu adalah ada isu, maka harus di brief dulu. Kita lihat kalau dalam cara berpikirnya mungkin awal-awal tuh rumit dulu ya, rumit seperti ini misalnya. Sangat kacau ya, sangat kacau, tapi lama-lama dengan satu model penjelasan dan yang baik, pemahaman teori yang baik, pemahaman target yang baik, penelitian lapangan yang bagus, itu akan membentuk satu clarity ya. Clarity dan fokus bagaimana membuat satu keputusan desain. Fontnya apa, warnanya apa, medianya apa, dan seterusnya. Ini beberapa desainer yang sangat terkenal di dunia ya. Ada Steve Jobs, kita tahu almarhum, lalu ada David Kelly ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu ya, dia co-founder dari IDEO yang membuat buku Human Design Center. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah desain pada masa kini itu adalah sesuatu yang difikirkan, jadi bukan satu kebetulan ya, tapi satu kebenaran ya. Jadi kita lihat Steve Jobs menyatakan desain itu bukan hanya apa yang terlihat dan terasa, tapi bagaimana sesuatu itu bisa bekerja. Dan komunikasi visual itu bukan yang terlihat dan terasa, tapi bagaimana komunikasi itu teralihkan dengan baik ya. Jadi bisa bekerja itu tidak harus dalam konteks teknologi, tapi juga dalam konteks alih pengetahuan itu, alih informasi itu. Dan komunikasi visual selalu bicara sesuatu yang bisa bekerja, komunikasi yang bisa dicerap, komunikasi yang bisa tersampaikan ya. Nah, itu bedanya desain kita dengan desain-desain lain. Jadi desain komunikasi visual itu selalu bicara bagaimana komunikasi itu bisa bekerja. Kemudian David Kelly dia menerangkan bahwa kita harus segera berubah ya dari cara berpikir kita sebagai perancang menjadi berpikir sebagai pemikir desain. Jadi bukan hanya sebagai pembuat, sebagai yang terampil membuat sesuatu, tapi juga menjadi satu keahlian, satu fenomena bagaimana berpikir sebagai seorang desainer. Pak Priyanto Sunarto, salah satu tokoh desain grafis Indonesia. Beliau seringkali mengajarkan di kelas bahwa berpikir itu harus tidak biasa, harus menyentil, harus mengejutkan. Karena kalau dibayangkan otak adalah cangkir, itu harus dipenuhi. Sehingga kemudian otak atau cangkir itu menumpahkan ide desain. Justru karena kita berpikir tidak biasa. Desain juga sesuatu yang difikirkan tapi harus bersifat transdisiplin. Profesor Ade Pirus sejak awal ya berpikir bahwa ruang seni, desain, dan budaya itu merupakan perpaduan ya. Jadi bukan yang eksklusif, justru inklusif ya. Jadi sejak awal Profesor Ade Pirus bilang ini transdisiplin. Ada profesi, ada teknokrat, ada industriawan selain akademik itu sendiri. Kemudian Profesor Primadita Brani, almarhum, juga menekankan bahwa proses rasio dan proses kreatif itu jembatannya adalah imajinatif.
Justru ide inovatif yang baik itu adalah ide yang dapat dieksekusi dengan jernih, bukan ide yang sekedar ngawang-wang, istilah Pak Prim itu ya. Jadi baik Profesor Primadi Tabrani maupun Profesor Adepirus menekankan pentingnya pengembangan keilmuan yang bersifat transdisiplin, lintas keilmuan yang bersifat akademik plus lintas pengalaman yang bersifat non-akademik. Itu berkali-kali disebutkan oleh Profesor Adepirus bahwa sebagai akademik dan sebagai non-akademik itu bisa bersatu dalam seorang desainer atau seorang seniman. Pustaka-pustaka desain thinking ini sangat banyak di internet dan banyak tipenya, silahkan baca sendiri. Nanti kita akan pelan-pelan membedah satu-satu ya. Oleh karena itu kita akan coba membuat tugas ya. Ini tugas kelompok cara pikir desain. Kita tahu bahwa sekarang dengan adanya internet banking ya, mobile banking, itu kita nggak perlu lagi ATM, kita nggak perlu lagi online banking di komputer, kita nggak harus telepon internet ya, telepon banking ya, dulu saya masih mengalami telepon banking ya. Semuanya sekarang ada di mobile banking. Nah ini kita angkat menjadi masalah ya. Ketika hampir semua pelayanan banking menjadi dapat dilakukan pada suatu perangkat mobile phone, maka isu masalahnya apa ya? Bagaimana sebenarnya dulu brief masalahnya? Dan seperti apa model penjelasannya sebenarnya? Lalu big idea-nya apa? Nah untuk latihan berpikir kita balik sekarang. Nah ini tugasnya ini ya. Jadi silahkan cari di sehari-hari mungkin di mobile phone teman-teman ada ya. Ada BNI Mobile, ada Klik CIMB Okto, ada Klik BCA dan seterusnya. Nah, pilih salah satu. Lalu kita mulai membedah sebenarnya apa big idea dari BNI Mobile ya. Atau apa big idea dari Klik BCA ya. Kenapa Klik BCA memilih seperti itu desainnya. Berbeda dengan Klik CIMB Okto. Nah, jangan-jangan memang berbeda pemahaman targetnya. Lalu kira-kira mereka menjelaskannya apa sehingga big idea-nya kok seperti itu ya. Kenapa pemilihan warnanya merah ya kalau Klik CIMB Okto misalnya. Nah lalu teman-teman akan mencoba mengerut sebenarnya dulu ngebriefnya apa sih mereka itu. Nah lalu kita akan sampai sebenarnya orang-orang BNI melihat isu awalnya apa ya. Apakah berbeda dengan Klik CIMB Okto, apakah berbeda dengan Klik BCA dan seterusnya. Jadi kita balik ya, karena cara berpikir itu memang harus vice versa, harus bisa bolak-balik. Nah, lalu yang penting juga silakan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok, beri kritik ya, beri kritik pada hasil desain interface pada pelayanan mobile banking yang Anda bedah, yang teman-teman bedah. Misalnya memberi kritik pada Klik CIMB Okto. Sebenarnya harusnya seperti apa? Nah, dalam metodologi design thinking, maka kemampuan mengkritik sesuatu itu menjadi penting. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar berpikir lalu as usual berpikirnya. Jadi cara berpikir desainer itu adalah cara berpikir yang kritis. Silakan kerjakan dulu, nanti kita bahas. Minggu depan kita akan presentasi ya. Terima kasih. Nanti bagi yang ingin bertanya silakan aja di WA Group jam 8 sampai 10 pagi. Nggak perlu sungkan-sungkan ya. Jadi karena bertanya itu sebenarnya menunjukkan teman-teman berpikir ya. Dan designing modern itu adalah seorang yang berpikir, bukan sekedar mencipta ya. Jadi dalam proses penciptanya penuh dengan pikiran-pikiran ya. Itu desainer masa depan itu adalah desainer yang penuh dengan pemikiran-pemikiran. Tentunya pemikirannya harus kritis karena dia seorang desainer. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya menyandur punyanya Teh Galuh ya. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Keren.